Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salma Sabrina dengan NPM 22106311100236 dari kelas 4G PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah hadis berkenaan dengan kepemimpinan perempuan perspektif hadis. Adapun tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCM. Baik, langsung saja. Berkenaan dengan kepemimpinan perempuan perspektif hadis, ada salah satu hadis yang sering disebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi, haddatsana Utsman bin Al-Haythami haddatsana Aufun 'anil Hasani Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an alhaqa bi ashabil jamali fauqatila ma'ahum qala lamma balagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nah, adapun artinya adalah dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Imam Al-Bukhari ini meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Muthanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Adapun syarah hadis menurut keterangan dalam Irsyadus Sari Syarih Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastalani dan Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Jadi hadis tersebut menceritakan bahwasannya di suatu negeri Kisra ada kerajaan Kisra, yang mana Kisra ini adalah salah satu bagian dari negeri Persia. Nah, kerajaan Kisra ini dipimpin oleh seorang raja, sampai diceritakan bahwasannya dalam kerajaan tersebut terjadi konflik internal. Konflik internal tersebut terus terjadi sampai akhirnya mengakibatkan raja tersebut terbunuh oleh anak laki-lakinya sendiri. Nah, setelah raja terbunuh oleh anak laki-lakinya sendiri, singkat cerita diangkatlah anak perempuan dari raja tersebut untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, diketahui bahwa kepemimpinan dari anak perempuannya raja ini berjalan dengan kurang baik gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasannya kepemimpinan ini berjalan kurang baik karena memang anak perempuan dari raja tersebut kurang berkompeten dalam hal kepemimpinan. Ada juga yang berpendapat bahwa kepemimpinan dari anak perempuan ini gagal karena memang Rasulullah pernah bersabda kalau tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, itulah syarah singkat dari keterangan dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastalani dan Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Kemudian bagaimana pendapat para ulama? Nah, ini beberapa pendapat dari para ulama klasik. Yang pertama ada dari Muhammad Al-Aini. Nah, Muhammad Al-Aini ini berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh dijadikan hakim, ya, tidak boleh dijadikan pemimpin, meskipun dalam kalangan minoritas Malikiyah itu memperbolehkannya. Kemudian yang kedua ada menurut Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi ini juga berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh dijadikan hakim, tidak boleh dijadikan pemimpin. Nah, kemudian Imam Al-Munawi juga memberikan alasan kenapa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin, karena yang pertama, perempuan itu dinilai pikirannya lemah. Kemudian yang kedua,
perempuan adalah aurat gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu kan harus tampil di depan umum, harus banyak tampil di masyarakat, sedangkan pada hakikatnya perempuan adalah aurat. Nah, kemudian yang ketiga menurut Imam Asy-Syan'ani. Nah, menurut Imam Asy-Syan'ani ini berpendapat bahwa perempuan itu menjadi pemimpin itu di dalam rumah tangganya. Jadi adapun perempuan itu menjadi seorang pemimpin, yang menjadi pemimpinnya itu adalah di dalam rumah tangganya, di dalam menjadi pemimpin dalam urusan hal domestik gitu. Nah, dari pendapat para ulama klasik ini dapat disimpulkan bahwa tidak menyetujui gitu ya bahwa perempuan itu bisa dijadikan pemimpin. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi pendapat para ulama klasik, ada kajian ulang yang dilakukan oleh ulama kontemporer. Nah, alasannya kenapa ulama kontemporer ini melakukan kajian ulang? Alasannya karena para ulama ini berpendapat bahwasanya pendapat terdahulu itu kurang sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Nah, Quran surat At-Taubah ayat 71 itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Nah, artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Nah, para ulama kontemporer ini berpendapat bahwa pendapat terdahulu itu tidak sesuai, kurang sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71, yang mana di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 ini menunjukkan bagaimana semangat amar ma'ruf nahi munkar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya diserukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan gitu. Jadi kepada laki-laki dan perempuan yang mukmin gitu, tidak hanya kepada laki-laki saja. Nah, kemudian juga para ulama kontemporer ini mengkaji ulang, menarik sejarah-sejarah terdahulu, bagaimana ada sejarah-sejarah perempuan-perempuan yang memimpin gitu. Dan kepemimpinannya ini juga berhasil, seperti contohnya Ratu Balqis. Nah, Ratu Balqis ini memimpin negeri Saba, yang mana terkenal kepemimpinannya Ratu Balqis ini sangat baik, sangat maju, sangat damai gitu ya. Kemudian juga ada istri dari Rasulullah sendiri, yaitu Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ini terkenal pribadi yang sangat cerdas. Kemudian beliau juga banyak meriwayatkan hadis, yang mana hadis-hadis tersebut dijadikan rujukan gitu, tidak hanya oleh para kaum perempuan saja, tetapi para kaum laki-laki juga merujuk kepada hadis-hadisnya Siti Aisyah, dijadikan rujukan gitu. Nah, sejarah-sejarah inilah yang menunjukkan bahwasannya perempuan juga ada loh gitu yang melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, dengan berjalan dengan baik, dengan sempurna gitu. Kemudian dari kajiannya para ulama kontemporer ini merumuskan pendapat juga bahwasannya hadis tersebut tadi dapat dipahami dengan dua cara. Yang pertama dipahami secara tekstual, dan yang kedua dipahami secara kontekstual. Bagaimana yang dipahami secara tekstual? Yang dipahami secara tekstual adalah seperti tadi, yang bahwasanya Rasulullah itu bersabda tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan urusannya kepada perempuan. Kemudian juga para yang disetujui oleh para ulama klasik bahwasanya memang perempuan itu tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hakim gitu, karena beberapa alasan.
Kemudian yang kedua dipahami secara kontekstual. Nah, yang dipahami secara kontekstual ini adalah berpendapat bahwa hadis tersebut itu Rasulullah mensabdakan hadis tersebut bahwasanya memang pada konteks ketika terjadi kegagalan kepemimpinan yang dilakukan oleh anak perempuan dari Raja Kisra tersebut, yang memang mana anak perempuan tersebut memang tidak berkompeten dalam hal kepemimpinan gitu. Jadi ada nilai pendidikan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah perempuan tetap bisa menjadi pemimpin. Kemudian perempuan tetap bisa menjadi pemimpin karena memang ada juga sejarah-sejarahnya ya terdahulu gitu, seperti tadi Ratu Balkis gitu yang menjadi pemimpin di negeri Sabah. Kemudian yang kedua ada kegagalan suatu kepemimpinan bukan disebabkan oleh gendernya. Nah, adapun kepemimpinan yang gagal itu terjadi bukan karena gendernya, bukan karena ya pemimpinnya perempuan sih jadi gagal gitu, bukan ya, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya laki-laki yang melaksanakan kepemimpinan juga ada yang gagal gitu. Jadi memang apabila kepemimpinan tersebut gagal, itu dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Bisa jadi mungkin memang pribadinya yang tidak berkompeten dalam hal kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk segala kekurangannya dan untuk segala kesalahannya. Tentu saja pemaparan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.